masuk ke dalam koma sekarang ini. Jadi saya ulangi pertanyaan tadi pagi ya Said ya, biar mereka tahu ya. Baik. Nah, jadi anak ini untuk semua yang dari sini diperintah oleh guru anak dan juga para saadah yang ada di Madinah ini, khusus wabil khusus yang ada di Wadi Fatimah, Saadah Hasanin, agar anak ini turun untuk membantu saudara-saudara anak ini semua yang ada di sini mengenai polemik nasab Al-Ba'adwi seperti itu, dan menguak atas majhulun nasabnya mereka ini sebenarnya. Begitu juga menguak polemik-polemik di luar seperti individu mereka ini melakukan daripada di luar akhlaknya daripada zuriyah gitu. Jadi tujuannya untuk mengedukasi warga Indonesia ya. Iya, juga mengedukasi bahwa zuriyah ini juga jalurnya ini sangat banyak, perlu diketahui gitu, dan mereka ini ada eksistensinya dan hidup seperti itu. Ya, itu salah satunya. Kurang lebih seperti itu ya. Apakah di Mekah itu atau di Madinah, Saudi Arabia, adakah sayyid-sayyid atau keturunan Rasul di sana yang selalu mengaku bahwa saya keturunan Nabi, di dalam darah saya ada sama sekali darah Nabi? Bahkan sampai ngomong kayak gitu nggak ada sama sekali. Kita ini duduk sama rata, diri sama tinggi. Bahkan ada dari kabilah daripada anak punya umi anak punya jiddah, itu dari Alusyadkam yang anak ceritakan tadi. Alusyadkam pagi tadi itu punya buyut. Mereka ini sampai foto, bahkan khadimnya aja itu dihargai foto dengan di Mamlakah Saudi Al Arabia dalam kursi kebangsawanan. Itu khadimnya sampai dibawa di dalam kursi tersebut. Artinya apa? Artinya sampai pembantu aja didudukin di bangku bangsawan. Begitu. Apalagi antum ngerti maksud Anda ya Pak Citrun ya? Iya. Ya, jadi paham khadim aja sampai dimuliakan, apalagi memuliakan diri sendiri, mereka nggak akan mungkin. Aku seperti itu, dia akan dalam diri Anda mengalir darah pembantu aja disamaratakan dengan kedudukan mereka gitu ya, dihargai. Betul, seperti itu. Sebagaimana berjalan daripada akhlak datu-datunya gitu. Ya, selama ini kan mereka mengeluh-ngeluhkan thoriqah datu-datu kami, jalan datu-datu kami itu adab wal akhlak. Nah, tapi mana prakteknya mana? Begitu maksud anak. Bahkan ini perlu diketahui yang ada di sini semua. Di Madinah pun mereka sudah berbuat ulah juga. Bahkan dari kabilah Al-Anqawi Al-Hasani kan sama mereka. Akhirnya oknum Alwi tersebut dideportasi, singkatnya seperti itu. Dideportasi. Anda senang sama tawanya Gus Adipati ini. Jadi dideportasi gitu pasti turun gara-gara saja di sana dideportasi, di sini gara-garanya gini. Orang gimana? Jadi gini Pak Citrun, oknum Al-Jufri tersebut, mereka ini dia nyangkanya ini dari kabilah Al-Anqawi atau Al-Anggawi ini, yang pecahan Al-Mansurnya ini biasa saja, keluarga biasa saja. Dan si oknum Al-Jufri tersebut
dekat sama kakeknya daripada kabilah Al-Anggawi. Nah, satu saat ketika meninggal kakek daripada yang kabilah Al-Anggawi ini, si Oknum Al-Jufri ini seakan-akan buat ngarang cerita. Datanglah ke keluarga besar yang kabilah Al-Anggawi ini, Al-Anggawi, yang sekarang dipegang oleh khalifahnya Syarif Muhammad Al-Anggawi Al-Mansur. Jadi mereka dibilang sama Oknum Al-Jufri tersebut, kakek antum ini ngasih wasiat bahwa antum ini sebenarnya bukan daripada Al-Hasani, tapi antum ini Al-Husainin, lebih tepatnya antum ini daripada jalur Hadramut, yaitu Al-Ba'alawi. Begitu. Gimana nggak marah, gimana nggak geram semua para sepuh-sepuhnya Al-Anggawi, dari Maudi Fatimah, dari Jazan, dari Khurmah, dari apa namanya, dari Jeddah dan lain sebagainya. Akhirnya merapat semua. Ternyata daripada buyutnya Syarif Muhammad ini punya kedudukan di dalam bangku kerajaan sebagai penasehat. Diadukanlah oleh para munsibnya dari Ashraf Hasaniin ke Amir Mekah, naiklah ke Malik Abdul Aziz, dideportasi pada saat itu pasti turun. Luar biasa. Di sini Indonesia sama kayak Wali Songo dikaitkan ke mereka. Nah itu makanya Gus Adipati, jangan kan Indonesia ini, Madinah aja mereka mau acak-acak, kan kurang ajar. Berat ini emang, bedanya makanya di sana hukumnya tegas. Begitu maksud anak, mereka ini ayolah, kalau yang mubahalanya ayo anak aja ke mamlakah, ayo anak aja ke kerajaan langsung, biar penggal sekalian gitu yang mubahala itu. nggak mau itu Kang Argon. Apakah Ba'alawi ini sudah diisbat oleh nakib-nakib Mekah? Ini ya Gus Hasan, insya Allah ana jawab dengan tenang hati itu. Ana menjamin dengan diri ana sendiri, wallahil azimil karim, satu pun tidak ada. Dengarkan Mukibin dan para Habib di Indonesia, Satu pun tidak ada di Mekah. Satu pun tidak ada. Jadi gini, ana ini sampai mengedukasi di Instagram dan di WhatsApp, ana membagi 3 ring daripada Ashraf. Kenapa ana bagi 3 ring? Sebenarnya tidak ada tingkatan-tingkatan itu, tapi itu inisiatif ana saja. Ntar ana share. Harapan ana ini nggak lama lagi di bulan-bulan ini atau di bulan Oktober, doakan semuanya ini ada di sini. Para nakib yang ana request ini datang ke Indonesia, insya Allah. Apakah benar mengingkari zuriyah Nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah Nabi akan dilaknat. Sama dengan ngaku zuriyah Nabi, kalau bukan zuriyah Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah Nabi kalau karena ragu, ya tidak apa-apa lah, bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah Nabi semuanya, hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau, itu masalahnya. Dan sekarang diramaikan kan, diragukan berdasarkan ilmu ini dilakukannya sudah. Kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai ya, tidak lebih terhormat dibanding satu Habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya.
tahu orang yang mengatakan. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila ya hilang ulamanya, kiainya. Ngene analisisnya menangi dewi. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini kalau ada orang mengingkari zuriat Nabi dilaknat, itu tidak. Apalagi kalau sudah tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormat. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah. Apalagi kemudian muncul acara-acara khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah. Saya tidak usah sebutkan, tapi ini jelas mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini saya bukan ngarang, memang ada videonya, dikirim oleh seseorang kepada saya, dikirim. Jadi mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kemudian ada leluhur mereka yang bangkit membentak malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh, rame berbeken. Ini bangkit, malaikatnya dibentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalau kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Wah, macam-macam ini yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi beginilah, saya menghimbau kepada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati, sudahlah, lapang dada. Soal keturunan, bukan keturunan, itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum, paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau bukannya, Arab atau bukannya, kulit hitam atau bukannya, dan seterusnya. Yang jelas umat Muhammad ini semuanya dimuliakan Allah SWT, manakala takarannya adalah taqwallah. Itu Al-Quran, dan begitu juga hadis Nabi sangat banyak ya. Soal habaib ini muka-muka selesai, walaupun makin ramai ya, makin ramai di sosial media. Dan saya sangat mengimbau pada saudara-saudara, teman-teman saya para habaib, ayolah turunkan tensinya. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan habib tapi sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Ya, agak fanatik sedikit, makanya saya tidak setuju kalau tibaan itu Jadal Husaini, itu saya tidak setuju. Itu Jadal Husaini, ngerti ya? Mbahnya Sayyidina Husain,
harusnya Jadal Hasan Hussein. Sayyidina Hasan itu disudutkan oleh golongan Syiah itu. Tapi Habaib ini bukan Syiah, ini lain, tapi yang jelas memang Sayyidina Hussein itu pujaannya Syiah ya. Bahkan sampai disebut-sebut dalam zikir mereka. Itu loh apa, marhaban Jadal Husaini itu ya, marhaban Jadal, mestinya Hasan Husain atau Hasanaini. Sayyidina Hasan dan Husain disebut Hasanaini. Apa jenis tes DNA, saya ingin tes kalau karuan mungkin Z mungkin ya. Pasti Z ya, gen apa jenis apa hablu grupnya kalau Nabi kan J1, lah Pak Alawi itu G. Waduh wis, waduh banget menurut mereka loh ya. Saya nonton video lah, saya tuh mungkin Z, pasti Z, Zahro ya. Ya, tapi maksud saya gini loh, ayolah kita sadarkan diri dan sadari diri, keturunan siapapun harganya bukan di nasab, tapi harganya nilainya bukan di nasab tapi di ketakwaan. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu, saya ragu ketakwaannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Diarani bukan keturunan Nabi terus nesu apa sih? Marah ya, marah kemudian mencak-mencak lalu provokasi, saya malah ragu. Iki lah apa? Ada apa ini? Orang ini ada apa? Yang semula sebelum saya tahu saya ini bukan ahli nasab toh. Saya tidak ahli nasab, sehingga saya ya ikut-ikut aja jadi apa keturunan Nabi ya tak hormati lebih daripada yang lain. Tapi ketika tahu begini, kemudian yang bersangkutan marah, harganya turun di bawah 50%. Gak patek energani di hadapan saya, di hati saya. Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari, tidak bisa membogoki mas? Ya memang saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil itu. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Maka di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi, alasannya supaya punya keturunan